Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan kriya berupa kain. Di Gorontalo ini ada namanya kain Karawo. Dan sekarang saya berada di butik seorang desainer terkenal. Dan inilah Rumah Karawo. Rumah Karawo merupakan sebuah butik yang dimiliki oleh desainer terkenal yaitu Agus Lahinta. Karya-karyanya sudah melanglang buana hingga ke mancanegara. Sudah banyak public figure maupun pejabat yang menggunakan karya-karya dari Agus Lahinta. Nah, di samping saya sudah berada Kak Agus Lahinta, pemilik dari Rumah Karawo. Nah, sekarang kita wawancara, oke? Kak Agus, apa sih yang membedakan Karawo itu dengan kain yang lainnya? Jelas banget perbedaannya itu pada prosesnya, gitu ya. Kalau kita tahu kalau kayak pada batik itu kan digambar kemudian digambar pada kain, kemudian akhirnya dililin dan lain-lain gitu ya. Atau kalau pada tenun kain dimasukin satu persatu kemudian dirangkai gitu ya. Nah, pada Karawo itu ada lebih banyak proses pembuatannya gitu, ada kurang lebih 5 tahap. Jadi digambar dulu, kemudian kainnya itu diiris ya, diiris. Setelah diiris, proses ketiga itu dicabutin benang tadi, dicabutin benang. Nah, proses pengirisan dan pencabutan benang itu untuk menjadikan permukaan kain itu layak untuk disulam gitu. Tapi masuk ke proses keempat gitu, dia harus diikat dulu agar supaya proses horizontal vertikal yang diiris tadi, dicabutin tadi itu bisa lebih padat gitu. Nah, proses tadi adalah penyulaman. Nah, karena saking panjangnya prosesnya yang itu membedakan dari proses kain daerah lain. Oke, berarti Karawo itu terdiri dari 5 proses ya Kak? Iya, 5 proses. Oke, kalau untuk motif-motifnya sendiri itu kira-kira ada berapa banyak ya Kak? Kalau banyak sih, kalau kayak di Rumah Karawo itu mungkin saya untuk saat ini kurang lebih sudah lebih dari 50 motif. 50 motif. Oh, banyak. Ya. Namun ada motif-motif yang merupakan signature dari Rumah Karawo dan idenya based on ide dari saya gitu, itu yang saya daftarkan. Nah, kalau yang saya udah daftarkan itu kurang lebih kita udah ada 7 motif yang terdaftar di Haki yang sudah dipatenkan berarti sudah ya? Dipatenkan. Wow, ya. okay. Kalau dari Kak Agus sendiri nih, cita-citanya selaku desainer dan pemilik Rumah Karawo terhadap kerajinan kain Karawo itu seperti apa Kak? Sebenarnya kalau cita-cita saya secara pribadi pada saat saya mengembangkan Rumah Karawo ini kurang lebih 7 tahun yang lalu, goalnya itu adalah bagaimana Karawo ini bisa mendunia. Dan alhamdulillah pada tahun ketiga masuk tahun keempat, cita-cita itu terwujud gitu ya. Jadi pada saat saya bisa tampil di ajang fashion terbesar di New York gitu, dan tentunya ini dengan support dari Bank Indonesia. Nah, ini adalah satu high jump dari dream yang saya bangun tadi gitu. Namun setelah cita-cita yang paling tinggi itu tercapai gitu, apa yang akan dilakukan sekarang adalah bagaimana Karawo itu di hati masyarakat, bukan hanya orang Gorontalo, tapi orang Indonesia itu punya hati sama seperti kain-kain daerah lain. Gitu. Wah, berarti dari from Gorontalo to New York ya Kak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti kan kita tahu nih prestasi Kak Agus itu banyak banget. Nah, prestasi yang paling berkesan itu yang mana Kak? Sebenarnya yang paling berkesan itu adalah pada saat tampil di ajang New York Fashion Week tahun 2017. Ya. Tahun 2017, kemudian beragam sih. Jadi kemudian tahun berikutnya juga tampil di ajang exhibition di New York gitu ya.
kemudian ikut terlibat di misi memperkenalkan budaya ke New Zealand gitu ya. Di samping ya satu achievement misalnya saya mempunyai kesempatan untuk membuat baju untuk host Panasonic Global Awards di RCTI, kemudian beberapa penghargaan misalnya juga dari Mark Plus gitu ya sebagai business practitioner. Dan tapi yang paling besar bagi saya menurut saya achievement itu pada saat saya melihat Karao diterima oleh masyarakat. That's a high. Oke, selanjutnya nih Kak, selaku pelaku usaha UMKM yang terkena pandemi. Nah, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Kak Agus sendiri? Oh, menarik banget nih. Saya paling suka dengan pertanyaan tantangan gitu. Jadi tantangan itu banyak banget gitu ya. Artinya dari Maret sampai kurang lebih akhir Juli itu semua tuh terdampak gitu. Tantangan yang paling besar bagi saya adalah bagaimana saya bisa survive, tidak mengurangi karyawan, ya, tidak mengurangi karyawan atau merumahkan karyawan. Dan itu yang benar-benar saya lakukan gitu ya. Pada saat pandemik orang-orang mau beli Karao-nya saya yang harganya seperti ini tuh impossible banget gitu ya, dan memang saya harus menyadari hal itu. Tapi yang saya jadikan di situ adalah bagaimana saya bisa keluar dari pandemik ini dengan meng-create sesuatu yang dibutuhkan selama pandemik. Nah, karena saya selalu melihat bahwa pandemik ini adalah tantangan, maka ya saya ingat banget satu trigger yang jadi pemicu akhirnya saya bisa berkembang itu saya meng-create produk yang fashionnya dapat, Karao-nya dapat, digunakan pada saat pandemik juga dapat gitu, sehingga orang beli gitu. Nah, pada saat itu saya keluarkan jaket edisi COVID, dan disitulah perekonomian itu menggeliat, rumah Karao itu menggeliat. Jadi saya pikir sesuatu yang menurut orang susah, tapi bagi saya melihat dari persepsi yang lain ini adalah tantangan gitu, dan akhirnya bisa keluar. Berarti tantangan itu merupakan sebuah peluang ya Kak ya? Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Agus atas waktunya. Semoga Karao ini seperti tadi yang Kak Agus bilang dapat lebih mendunia lagi dan tentunya dapat diterima di hati masyarakat Indonesia. Oke, amin. Terima kasih Kak Agus. Terima kasih. Apabila Sobat KN berminat untuk memiliki koleksi Karao dari Rumah Karao dan sedang berada di Kota Gorontalo, dapat mengunjungi butik Rumah Karao di Jalan Palma, Kota Gorontalo. Pada tanggal 30 Juni 2021, KPKN Gorontalo akan mengadakan lelang koleksi dari Rumah Karao di Warung Bakumpul. Untuk lihat-lihat katalognya bisa lihat di sini. Dan untuk lihat lelangnya bisa lihat di sini juga. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.